Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu ini. Yang saya hormati Ibu Dini, yaitu dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada semester 4. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah dengan NPM 10121880 dari kelas F2 Manajemen. Baik, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk membicarakan topik yang akan saya bahas, diantaranya mengenai ma'rifatul insan, hakikatul insan, toqatul insan, dan nafsul insan. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang ma'rifatul insan. Apa itu ma'rifatul insan? Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Selain itu, manusia terdiri dari 3 unsur utama yang terdiri dari Quran surat Shad ayat 72 yang berbunyi, "Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Di antara dari 3 unsur utama tersebut, yang pertama yaitu ada fisik, yang kedua ruh, dan yang ketiga akal. Nah, selain dari unsur tersebut, ma'rifatul insan memiliki keistimewaan dapat dilihat dari berbagai seni. Yang pertama dari segi penciptaan, yang kedua dari segi ilmu, yang ketiga dari segi kehendak, yang keempat dari segi posisi, yang kelima dari segi kemampuan bicara, yang keenam dari segi tendensi moral. Kemudian tujuan manusia diciptakan di dunia ini diantaranya yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi yang merupakan tugas utama kita sebagai makhluk Allah yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, manusia dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagai pembangun peradaban. Manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik seperti Rasulullah yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap jahiliyah atau menjadi baik. Baik, untuk materi selanjutnya, hakikatul insan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran surat Al-Isra ayat 70. Hakikat manusia jika dirangkum dari dalil-dalil yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai makhluk atau yang diciptakan. Yang kedua, mukarram, yang dimuliakan. Yang ketiga, mukalaf, yaitu yang diberikan beban. Yang keempat, muhayyar, yaitu yang bisa memilih. Yang kelima, mazi, yang diberikan balasan. Materi selanjutnya yaitu toqatul insan atau potensi manusia, yang terdiri dari surat Al-Mulk pada ayat 23 yang berbunyi, "Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur."
Manusia memiliki potensi, yaitu pendengaran, di mana manusia memiliki kemampuan mengenali suara. Kemudian potensi penglihatan, di mana manusia kemampuan mengenali cahaya dan menafsirkannya. Kemudian yang terakhir ada potensi hati yang diumpamakan seperti raja, seluruh anggota badan. Baik buruknya akhlak manusia tergantung pada hatinya. Kemudian materi yang terakhir yaitu nafsul insan. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu dan jiwa. Di dalam diri kita terdapat nafsu, yang mana nafsu yang tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amaroh. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina. Demikian paparan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.